Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang bunga tunggal. Video ini merupakan video bagian ketiga dari bab ke-7 tentang aritmatika sosial. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang bunga tunggal, yuk kita pelajari sekilas tentang bank. Apa sih itu bank? Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Kata bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banca, yang berarti tempat penukaran uang. Nah, dalam ilmu matematika, kamu akan mengenal yang namanya bunga. Bunga yang seperti apa? Yuk kita pelajari selanjutnya. Nah, sekarang kita bisa melihat bersama-sama ilustrasi yang ada di layar. Ada sebuah gedung yang bertuliskan kata bank. Artinya, di sini nasabah bisa datang untuk melakukan dua kegiatan. Yang pertama, menyimpan dananya di bank atau meminjam uang dari bank yang dilakukan oleh nasabah. Nasabah artinya anggota dari bank tersebut. Nah, jika nasabah penabung, artinya nasabah tersebut menyimpan dananya di bank. Maka karena bank diuntungkan, bank akan membayar atau memberikan bunga kepada nasabahnya yang sudah ditentukan sebelumnya, biasanya dikendalikan oleh pemerintah, persentase bunganya. Lalu selanjutnya, nasabah juga bisa meminjam uang dari bank yang disebut kredit. Biasanya peminjaman ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan usaha atau menambah modal usaha mereka. Sehingga agar bank tersebut bisa diuntungkan, nasabah harus membayar bunga ke bank atau yang disebut bunga kredit. Nah, apa itu bunga? Bunga atau bank interest adalah pertambahan jumlah modal yang akan diberikan oleh bank untuk para nasabahnya yang dihitung dari persentase modal uang nasabah dan berapa lamanya sang nasabah menabung. Bunga juga bisa diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam. Nah, ada dua jenis bunga bank, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Apa itu bunga tunggal? Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung berdasarkan modal saja, sedangkan bunganya tidak akan berbunga lagi. Berbeda dengan bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung tidak hanya berdasarkan modal, tetapi bunganya juga akan berbunga lagi. Nah, untuk memahami bedanya bunga tunggal dan bunga majemuk, yuk kita lihat ilustrasi selanjutnya. Nah, di sini kita buat ilustrasi untuk membedakan bunga tunggal dan bunga majemuk. Misalnya, seseorang menabung sebesar 1 juta rupiah dengan besar bunga 5% per tahun di sebuah bank. Misalnya bank A itu memberikan bunga tunggal dan bank B memberikan bunga majemuk. Misalnya di tahun 2016 uang yang ditabung sama-sama 1 juta. Lalu 1 tahun kemudian maka mereka akan sama-sama mendapat bunga 5% per tahun, yaitu 50.000. Nah, di tahun kedepannya yaitu tahun 2018, maka penghitungannya berbeda. Seperti ini. Jadi yang menabung di bank dengan bunga tunggal akan mendapat bunga yang sama setiap tahunnya, yaitu 50.000 rupiah. Jadi dari 1 juta menjadi 1.050.000, lalu menjadi 1.100.000 rupiah. Nah, sedangkan yang menabung dengan bunga majemuk, maka ia akan mendapatkan besar bunga
yang lebih banyak karena 5% per tahunnya bukan dihitung dari 1 juta lagi, tapi dari besar modalnya tahun lalu, yaitu 1.050.000 rupiah, sehingga 5%-nya adalah 52.500 rupiah. Nah, begitu juga berlaku di tahun kedepannya. Jadi akan lebih menguntungkan kalau kita menabung di bank yang menggunakan prinsip bunga majemuk. Oke, sampai sini paham ya? Jadi kesimpulannya adalah di SMP kita hanya mempelajari bunga tunggal saja, dan nanti kalau kalian masuk ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SMA, kalian bisa mempelajari tentang bunga majemuk. Nah, bagaimana cara menentukan bunga tunggal? Ada beberapa hal yang mempengaruhi bunga tunggal. Yang pertama, modal. Artinya, semakin banyak modal yang Anda masukkan ke bank, maka bunga yang Anda terima juga semakin besar. Dan yang selanjutnya adalah persentase bunga per tahun. Artinya, jika bank tersebut memberikan bunga yang besar, lalu Anda juga memberikan modal yang besar, maka bunga yang Anda dapatkan juga lebih besar. Dan yang selanjutnya adalah lama menabung. Artinya semakin lama Anda menyimpan uang di bank, maka bunganya juga akan semakin besar. Nah, karena di sini perbandingannya adalah perbandingan lurus atau perbandingan senilai, maka kita dapat simpulkan bahwa untuk menemukan bunga, saya bisa menghitungnya dengan cara mengalihkan modal dengan besarnya persentase bunga per tahun, lalu dikalikan dengan lamanya kita menabung. Kenapa ditulis N/12? Itu karena N ini diasumsikan sebagai lamanya menabung dalam 1 bulan. Dalam bulan maksudnya. Jadi keterangannya diulang lagi, B itu adalah bunga dengan satuan rupiah, lalu MO itu adalah modal, lalu B itu adalah persentase bunga per tahun, harus per tahun ya, lalu N itu lamanya menabung, biasanya dalam hitungan bulan. Nah, bagaimana caranya mengaplikasikan rumus ini? Yuk kita pelajari contoh-contohnya. Nah, sekarang kita pelajari contoh yang pertama. Marisa menyimpan uang di bank sebesar Rp800.000 selama 4 bulan dengan bunga tunggal 9% per tahun. Tentukan bunga yang diterima Marisa dan jumlah uang Marisa setelah ditabung 4 bulan. Nah, caranya gampang. Kita cukup masukkan saja rumusnya, lalu kita juga masukkan modal, persentase, dan lamanya ia menabung. Nah, setelah itu kita coret yang perlu kita coret sehingga hasil bunganya adalah Rp24.000. Nah, berapa jumlah uang Marisa? Artinya jumlah uangnya adalah gabungan modal dan bunga. Sehingga yang diterima Marisa setelah menabung 4 bulan adalah Rp824.000. Jadi kesimpulannya, bunga yang diterima Marisa adalah Rp24.000 dan jumlah uangnya menjadi Rp824.000. Nah, kita masuk ya ke contoh yang kedua agar lebih paham lagi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Aldi menabung di bank sebesar Rp800.000 dengan suku bunga 15% per tahun. Saat diambil, besar tabungan Aldi menjadi Rp900.000. Lama Aldi menabung adalah... Nah, di sini yang ditanyakan adalah lama Aldi menabung, sehingga yang ditanya adalah N. Kalau begitu, kita harus menentukan besar bunganya, yaitu dengan cara mengurangi hasil yang diterima dengan modal, yaitu 100.000. Dari 900.000 kurang 800.000.
modalnya 800.000, persentasenya 15, dan lamanya menabung yang ditanya. Nah, kalau soalnya sudah seperti ini, bagaimana sih cara menentukan N? Kita coret terlebih dahulu dari yang paling mudah, yaitu 0. Nah, setelah itu kita coret 0 antar ruas seperti ini. Ya, jadi kalau sama-sama di atas atau sama-sama di bawah, kalau berbeda ruas boleh dicoret langsung. Nah, kalau sudah kita coret lagi 15 dengan 12 karena keduanya sama-sama bisa dibagi 3. Jadi seperti ini ya. Lalu yang bisa dicoret lagi itu adalah 8 dan 4 sehingga sisanya adalah 2. Nah, kalau sudah seperti ini, maka boleh kita sederhanakan. Jadi 100 sama dengan 10N, sehingga kesimpulannya N adalah 10. Dengan demikian, lama Aldi menabung di bank adalah 10 bulan. Nah, materi sudah selesai. Untuk menambah pemahaman kalian tentang bab ini, yuk kita pelajari latihan soalnya. Semoga ilmu yang saya jelaskan hari ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.